Bang, di Jepang itu ada nama-nama jalan nggak sih? Untuk jawab pertanyaan itu, mari kita explore desa Jepang. Kalau di Indonesia itu kan di gang-gang kayak gini, itu biasanya itu pasti ada pelangnya gitu ya, ada pelangnya. Namanya karena sempit buat senggolan itu orang-orang banyak yang liwat, namanya gang senggol gitu ya. Ini bukan nama jalan, tapi ini rute sekolah gitu ya, rute sekolah. Jadi di sini tuh jalur anak-anak berangkat sekolah. Ini gang kecil, nggak ada nama gangnya, atau nama jalannya. Bingungi guys, nang Jepang ki bingungi. Ini menurut aku itu salah satu jalan cukup besar, karena kalau ke sana itu rumahnya itu banyak banget ya, ke arah sana itu rumahnya banyak banget. Tapi yang aneh, kalian lihat sendiri, kita lihat sama-sama bahwa di ujung jalan gini tuh nggak ada nama jalannya. Nggak kayak di Indonesia, beda banget pokoknya lah. Ngeliat alamat nang Jepang karo nang Indonesia itu beda banget. Guys, ada yang bilang kalau di Jepang itu jalannya mulus karena nggak pernah dilewatin sama truk-truk besar. Itu buktinya, itu salah satu buktinya kalau di jalan Jepang itu walaupun dilewatin sama truk-truk besar, tapi jalannya tetap mulus kayak gini. Jalannya halus guys. Nih, ini truk guys, muat lemah ini. Tapi mungkin karena di sini aspalnya, kualitas aspalnya itu kualitas nomor 1 mungkin kalau di Indonesia. Mungkin ketika pembangunan proyek kayak gini duitnya nggak disunat-sunat gitu, jadi alhasil itu ya jalannya yang berhasil dibangun itu ya sesuai spek harga gitu ya. Ini lagi nih. Truk gede semua guys. Nih, truk gede semua guys, truk gede semua. Ini termasuk jalur rame. Tak tunjukin jalur rame, walaupun jalurnya rame kayak gini. Sing liwat truk gede, jalannya halus. Jalannya halus guys. Mungkin kalau di Indonesia, jalan di depan saya nih, jalan yang tadi ini mungkin bisa dikasih nama Jalan Tamrin, Jalan MT Haryono, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Jenderal Ayani, atau Jalan Jenderal Suprapto. Warna-warna guys. Kalau di Indonesia hampir setiap jalan itu ada nama jalannya gitu ya. Tapi kalau di Jepang itu aku juga bingung guys. Ini nggak tahu ini nama jalan apa. Yang tak lewatin itu nama jalan apa. Nggak tahu juga gang yang di depan itu. Gang yang di depan sana itu namanya gang apa? Aku juga nggak tahu. Soalnya nggak ada papan namanya gitu ya. Bang, di Jepang itu ada nama-nama jalan nggak sih? Nah ini yang mungkin banyak jadi pertanyaan dari teman-teman semua di komentar YouTube itu. Banyak banget yang nanya, Bang, di Jepang itu ada nama-nama jalan nggak sih? Kok setiap abangnya bikin konten di ujung-ujung jalan, di ujung-ujung gang itu sepertinya nggak ada nama-nama jalan atau nama-nama gangnya. Nah, untuk jawab pertanyaan itu, mari kita explore desa Jepang. Kita cari nama-nama desa, kita cari nama-nama jalan. Apakah benar kalau di setiap jalan-jalan di ujung-ujung jalan Jepang itu nggak ada namanya, atau di ujung-ujung gang-gang kecil itu nggak ada nama gangnya kita?
gitu. Untuk lebih jelasnya, di Jepang itu ada nama-nama jalan nggak? Kita langsung cari tahu aja guys. Ini di sini kebetulan di samping apartemenku ini banyak gang-gang kecil nih. Ini padat penduduk. Tapi tahu nggak, di sini tuh nggak ada nama jalannya nih. Nggak ada nama jalannya, nggak ada nama gangnya. Kalau di Indonesia itu kan di gang-gang kayak gini itu biasanya itu pasti ada pelangnya gitu ya, ada pelangnya, namanya karena sempit buat senggolan itu orang-orang banyak yang liwat, namanya gang senggol gitu ya, gang senggol. Kalau di sini nggak ada tuh, nggak ada kan, nggak ada nama gangnya. Kita cari lagi, di sini ada satu gang lagi. Nih, ini gang lagi. Di sini juga nggak ada nama gangnya. Ini di ujung gang gitu ya. Ini mobil bisa masuk. Aku sering lihat mobil masuk ke dalam. Tapi di sini nggak ada gangnya, nggak ada nama gangnya. Polosan guys, polosan. Terus gimana kalau nyari alamatnya? Nggak tahu juga guys. Aku selama di Jepang itu nggak pernah nyari alamat gitu ya. Yang ada itu nanti kalau ketika kita pindah rumah gitu ya, dikasih tahu alamatnya sama bos, ini alamat tempat tinggal kamu, nanti kalau kamu beli online atau beli apa, kirimnya ke alamat sini. Atau mungkin lihat di KTP, di ID card orang asing di sini tuh di belakangnya udah tertera alamat tinggal kita. Jadi emang nggak ada nama jalannya, nggak ada nama jalannya gitu ya. Aku juga nggak tahu ini jalannya untuk lewati ini jalan apa. Nggak tahu, tapi tadi aku sempat lihat sedikit nih, ini ada yang kayaknya ini nama jalan apa ya, aku juga nggak tahu. Kita cari tahu guys, kita cari tahu bareng-bareng di jembatan nih, kita cari tahu. Mas, monggo. Oh, ini bukan nama jalan guys. Ini yang aku penasaran tadi, ini bukan nama jalan. Ini pelang pemberitahuan aja bahwa yang boleh lewat itu cuma mobil-mobil kecil, micro Toroku kayaknya itu micro Toroku artinya. Jelas nggak guys? Peteng ya? Nang kamera peteng ya? Kalau nggak jelas ya micro Toroku itu bis sama truk gede itu dilarang lewat di Batsu gitu. Sebenarnya sama kayak di Indonesia, tapi kalau di sini tuh nggak perlu dipasang pelang-pelang gini di atasnya buat menghalau truk atau bis, karena di sini udah jelas, peraturannya udah jelas bahwa truk sama bis gede itu nggak boleh lewat jalan-jalan kecil kayak gini di Jepang itu ya. Ini juga ini nih. Yang ini pelang yang ini loh guys, yang ini itu nama jalan bukan ya? Tak cari translate-nya bentar, ini aku juga penasaran soalnya dari sebagian jalan yang tak lewatin itu hampir nggak pernah ada nama jalannya. Tapi baru kali ini aku lihat pelang ini. Ntar tak translate Oh, ini rute sekolah. Ini bukan nama jalan, tapi ini rute sekolah gitu ya, rute sekolah. Jadi di sini tuh jalur anak-anak berangkat sekolah. Kalau yang ini jalur khusus mobil kecil. Jadi truk besar sama bis besar itu nggak boleh lewat sini. Jadi ini khusus jalan buat mobil-mobil kecil kayak gini, mobil-mobil rumahan, mobil biasa, mobil keluarga gitu ya.
kalau jembatan, tapi kalau jembatan itu ada. Nih, ini jembatan dikasih nama. Ini namanya apa? Ini Okuro Gawahashi. Okuro Gawahashi. Ada namanya, guys. Jembatan kayak gini walaupun kecil itu dikasih nama. Tapi kalau jalan kayak gini tuh nggak dikasih nama ya. Terus gimana cara orang-orang JNE atau orang-orang pos itu kirim barang? Itu aku juga nggak tahu mekanismenya. Tapi mungkin alamat di sini itu ditulis per blok gitu ya. Pengiriman barang di sini tuh per blok gitu. Ya, Mas. Jadi nggak ada nama gangnya. Ini juga gang. Ini gang kecil. Ini gang kecil, nggak ada nama gangnya. Nggak ada nama gangnya atau nama jalannya. Bingungi, guys. Nang Jepang ki bingungi. Terus kayak di sini, ini di pemukiman rame, ini juga nggak ada nama jalannya. Kosong blong. Yuk kita cari lebih dalam lagi. Apakah di sini banyak banget gang-gang, tapi kita cari tahu apakah ada nama gangnya. Ini persimpangan jalan. Ini kalau di Indonesia kan udah dikasih nama jalan gitu ya. Nggak ada, guys, nggak ada nama jalannya sama sekali. Ini juga. Pokoknya hampir semua gang-gang atau jalan-jalan di Jepang itu nggak ada namanya. Ini juga nggak ada namanya, nggak ada plangnya. Plang gang apa? Gang senggol, gang miskin, gang suka miskin gitu ya. Gang apa? Gang bansos apa? Gang sementing goyang gitu. Gang goyang atau gang pernah lah. Jenengan gang di Indonesia kan unik-unik gitu. Tapi kalau di sini nggak ada nama gang, nama jalan. Ini gang lagi, nggak ada, guys. Sama sekali nggak ada yang namanya gang. Nama gang itu nggak ada. Ini gang. Ini kalau di Indonesia aja kayak gini dikasih nama gang biasanya. Ini unik, Jepang emang unik. Ini kalau disarih nyuruh alamat di Jepang itu mungkin agak bingungi ya. Nggak ada jalan, nggak ada spesifikasi nama jalan yang tepat gitu. Itu mobil dibuang loh, mobil antik tapi dibuang. Ini menurut aku itu salah satu jalan cukup besar, karena kalau ke sana itu rumahnya itu banyak banget ya. Ke arah sana itu rumahnya banyak banget. Tapi yang aneh, kalian lihat sendiri, kita lihat sama-sama bahwa di ujung jalan gini tuh nggak ada nama jalannya. Nggak kayak di Indonesia, beda banget pokoknya lah. Ngeliat alamat nang Jepang karo nang Indonesia itu beda banget, pokoknya beda banget. Mungkin di Jepang basicnya itu kalau nyari alamat, kasih penempatan alamat itu berdasarkan blok
blok daerah gitu ya. Ini blok apa mungkin yang tahu yang paham ya orang-orang Jepang. Kalau kayak aku itu nggak paham, bener-bener nggak paham. Intinya kalau di Indonesia itu terbiasa dengan yang namanya nyari alamat itu, kamu rumahnya jalan apa gitu ya, rumahnya jalan apa, desanya desa apa. Kalau desa di sini ada desa, ini desanya Kurogawa gitu ya. Tapi yang jadi masalah di sini itu emang nggak ada nama jalannya. Jangankan jalan kecil, jalan gede pun aku nggak tahu nama jalan gede. Jalan gede ini orang ngerti. Kadang orang Jepang itu kalau tak tanya juga ini namanya jalan apa itu nggak tahu guys, nggak tahu. Mereka nggak tahu gitu ya. Di jalan apa itu nggak tahu. Karena ya mungkin di sini emang nggak ada nama jalannya gitu aja. Simpelnya nggak ada nama jalannya. Ini truk-truk industri. Truknya gede-gede guys. Kata siapa di Jepang, di desa Jepang itu jalannya halus-halus. Merga karena nggak pernah dilewatin sama truk gede itu tadinya buktinya. Di sini Jepang itu negara industri ya. Truknya gede-gede guys. Ini juga, ini ujung jalan, tempat yang dimana kalau di Indonesia itu pasti ditaruh yang namanya nama jalan. Tapi kalau di Jepang itu nggak ada ya. Di Jepang nggak ada. Jadi jelas ya buat teman-teman semua bahwa di Jepang mungkin khususnya kalau di desa-desa kayak gini itu nggak ada yang namanya nama jalan. Nggak tahu sih kalau di kota-kota gede itu, di Tokyo, di Osaka gitu ya, di tempat-tempat ramainya itu mungkin ada aja sih nama-nama jalan. Tapi kalau di sini tuh nggak ada nama-nama jalan guys. Aku kira lagi survei iwak, survei laut. Heran hubungannya iwak baik kok. Penasaran aku. Kalau kata orang Jepang itu sih mulai bulan 4 itu ikan baru mulai nongol. Tapi kalau musim ini baru bulan 2. Jadi belum ada ya. Belum ada ikan. Ini juga. Ini di ujung gang. Teman-teman lihat sendiri, ini di ujung gang. Ini aku di tengah-tengah jalan. Ini di ujung gang. Kalau di Indonesia udah ada namanya pelang jalan, dikasih pelang jalan. Tapi kalau di sini nggak ada. Kalau di sini itu cuma dikasih pelang-pelang rambu-rambu lalu lintas kayak gini. Kokokara ini mobil nggak boleh masuk sebenarnya kayaknya loh. Oh ini enggak. Ini Kokokara harus 30 km per jam. Nih, jadi ada rambunya kayak gini. Bukannya nggak boleh masuk sepertinya. Aku juga nggak tahu persis. Tapi ya gitu guys. Tanganku kiri gatal lah sih pengen mancing. Tapi rana iwak blas. Biasanya karena iwaknya keton, banyunya banget beningnya. Harusnya biasanya kalau ada ikan itu kelihatan. Ini orang Indonesia tok sing memeni kelambinan Jawa, wong Jepang juga memeni kelambinan Jawa. Mungkin sering
sering nonton channel gue orang asing karo daerah kene. Urungan iwak guys, berarti bener omongannya orang Jepang. Walaupun cuaca lagi hangat kayak gini, tapi kalau belum masuk musim 4, belum masuk bulan 4 itu orang iwak guys, nggak ada ikan. Ini berhubung aku lewat depan rumah Bang Kasno, aku pengen mampir sedelah. Aku pengen mampir. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, gaweane turu. Masyaallah ora panas banget ya. Hawane ya Allah lamit iki. Asane murup. Ya, metu be kepenak banget kok, silir banget jaba. Masak apa Bang Kasno ya? Masak apa no? Masak dulu aku main Indonesia. Apa ya? Iki siapa yang masak ya? Aku enak banget ya no. Dipanas itu kali. Kis kadang. Nyampe puasa. Oh. Tanya turu ya. Tanya turu no. Oke, jadi kayak gitu aja video kita kali ini. Kita akhirnya itu mampir nih Bang Kasno. Oke, jadi kayak gitu aja video kita kali ini. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya.